kami di sini adalah kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis dari kesimpulan setiap pihak dan juga putusan hakim terkait dengan sengketa pelepasan jabatan di Kota Kupang. Saya Feni Fidelia selaku moderator. Saya Priscilla Tamarajati selaku pemateri 1. Saya Alexander Jawa selaku pemateri 2. Saya Alexander Jakra selaku pemateri 3. Saya Alexander selaku pemateri 4. Saya Rolas Santolim selaku pemateri 5. Saya Jusra Ramaleno selaku pemateri 6. Nah, untuk menyimak dari apa yang akan kami paparkan, silakan nonton video berikut. Terima kasih. Untuk memahami kasus yang akan kita pelajari, pertama-tama kita harus mendengarkan kronologi, dan kronologi sengketa ini akan dibawakan oleh material sebagai berikut. Kita masuk kronologi sengketa. Pada 1 Februari 2003, Ferdinand Umbukabalu diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan Ferdinand Umbukabalu diangkat lagi pada bulan Maret 2022 menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Tengah. Pada 8 September 2003, Bupati Sumba Tengah menerbitkan surat tentang pembebasan tugas dari Kepala Pelaksana dan Penelitian dan Pengembangan Sumba Tengah menjadi Kepala Pelaksana selama 12 tahun. Ferdinand Umbukabalu diberhentikan dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran disiplin tersebut dikarenakan menggunakan mobil dinas tanpa izin yang resmi dan melanggar pasal 4 dan pasal 5 PP nomor 94 tahun 2021. Terpuas dengan tanggapan KSN dan Bupati Sumba Tengah, penggugat melakukan gugatannya kepada PT UN Kupang pada 13 November 2023. Setelah mendengarkan pemaparan kronologi yang telah disampaikan oleh Rio, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi berupa kesimpulan dari para pihak, yaitu tergugat dan juga penggugat, yang akan dibawakan oleh Joshua, Iksan, dan juga Tamara sebagai berikut. Baik, kita masuk kepada kesimpulan penggugat. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah prosedur penjatuhan hukuman yang tidak sesuai, kemudian yang kedua substansi pelanggaran yang tidak tepat, dan yang ketiga tidak adanya pelanggaran berulang, dan yang keempat hak atas karir terlanggar. Untuk keempat poin tersebut penjelasannya ada di samping. Baik, selanjutnya kita masuk kepada keputusan tergugat. Poin pertama, keputusan sudah sesuai dengan prosedur. Di sini tergugat berpendapat bahwa keputusan pembebasan dari jabatan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut tergugat, penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan dan tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap stafnya, yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin berat. Poin kedua, pelanggaran disiplin berat. Tergugat menyatakan penggunaan mobil dinas oleh penggugat untuk keperluan pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang dimana sudah diatur dalam pasal 4 huruf G dan pasal 5 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Yang ketiga, penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan. Tergugat menyatakan bahwa penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebelumnya, yang menjadi alasan untuk memberikan hukuman lebih berat kali ini. Baik, yang keempat atau yang terakhir, objek sengketa tidak jelas. Di sini, tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur atau obskur libelli karena tidak ada uraian yang tegas tentang kerugian hak yang dialami oleh penggugat akibat dari keputusan pembebasan dari jabatan tersebut. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada analisis kesimpulan penggugat dan tergugat. Hakim PT UN dalam kasus ini harus mempertimbangkan 2 hal utama, yakni apakah prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang diambil oleh tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah tindakan yang dilakukan oleh penggugat memang layak untuk dijatuhi hukuman disiplin berat. Jika hakim menemukan bahwa ada ketidakpatuhan prosedur, misalnya tidak adanya pemeriksaan langsung atau pelanggaran yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan, maka keputusan pembebasan dari jabatan bisa dibatalkan. Namun, jika hakim menilai bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tergugat cukup serius, meskipun dengan beberapa ketidaksempurnaan prosedural, putusan mungkin tetap mendukung tergugat. Setelah kita mendengarkan kesimpulan dari para pihak, yaitu tergugat dan juga penggugat, saat ini kita akan menganalisis terkait putusan hakim yang akan dipaparkan
oleh Bagas. Baik, kita masuk dalam analisis isi putusan hakim. Yang pertama, ada cacat hukum dalam prosedur. Hakim menemukan bahwa keputusan pembebasan penggugat oleh dari jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara. Berikut beberapa pelanggaran yang diidentifikasi oleh hakim meliputi: yang pertama, ada pemeriksaan yang tidak sah. Salah satu alasan utama proses pemeriksaan disiplin tidak dijalankan sesuai aturan, yaitu penggugat tidak diperiksa secara langsung atau tatap muka yang merupakan bagian penting dalam proses persidangan. Sebaliknya, penggugat hanya diberikan kuesioner yang tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua, tahapan disiplin tidak diikuti. Selain itu, prosedur penjatuhan hukum juga melanggar asas proporsionalitas dan asas kepastian hukum. Hukuman disiplin berat dijatuhkan tanpa adanya hukuman disiplin yang lebih ringan atau sedang terlebih dahulu. Ini bertentangan bahwa hukum bersifat bertahap atau proporsional pada pelanggaran yang dituduhkan. Yang kedua, perintah rehabilitasi dan pengembalian jabatan. Hakim memeriksa bahwa karena prosedur disiplin yang dilakukan tergugat tidak sah, keputusan untuk membebaskan penggugat harus dicabut. Hakim memerintahkan agar penggugat dikembalikan ke posisinya semula atau pada jabatan yang setara. Yang ketiga, pembebanan biaya perkara. Hakim memutuskan bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas biaya perkara yang terjadi dalam persidangan. Ini sesuai dengan standar putusan PT UN. Jadi yang dimana yang kalah dalam perkara akan dibebankan biaya perkara. Setelah kita mendengarkan analisis putusan hakim, saat ini kita akan mendengarkan analisis terkait pertimbangan hakim, seperti apa pertimbangan hakim terkait dengan AUPB yang akan dipaparkan oleh ahli. Oke, untuk materi yang terakhir kali ini kita akan memasuki di dalamnya analisis pertimbangan hakim terkait AUPB. Poin pertama adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan yang kedua asas proporsionalitas, dan yang ketiga kepatuhan terhadap prosedur hukum. Untuk penjelasannya ada di sini. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan materi berupa kronologi sengketa, kemudian analisis kesimpulan para pihak, analisis putusan hakim, dan juga pertimbangan hakim terkait AUPB, saat ini kita akan masuk pada kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, penggugat pada dasarnya mendasarkan gugatannya pada pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh tergugat. Yang kedua, tergugat dalam perkara ini membela keputusannya dengan menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam peradilan kali ini, tergugat gagal untuk membuktikan dari kesimpulannya. Kemudian yang ketiga adalah putusan dari PT UN yang menyatakan bahwa keputusan tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedural. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Untuk itu, terima kasih karena sudah menonton video ini. Dadah!